Udah di videoin. Dah. Stop. Katanya mau diaduk. Kayak kembang api. Apa giniannya sih? Gimana ngaduknya? Kan terlalu cepet. Nah. Hilang. Baik, perkenalkan, nama saya Jesselanda Pandiangan dengan NIM akhir 008. Dalam ilmu kimia, tidak semua reaksi berlangsung secara satu arah. Ada reaksi yang dapat berjalan maju dan ada reaksi yang berjalan mundur. Yang disebut yaitu namanya reaksi bolak-balik. Reaksi semacam ini akan mencapai suatu kondisi yang disebut yaitu kesetimbangan kimia, yaitu keadaan di mana reaksi tampak berhenti, padahal sebenarnya reaksi tetap berjalan secara dinamis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik adalah reaksi kimia yang dapat berlangsung secara dua arah, yaitu yang pertama, reaksi maju, reaksi menuju produk, kemudian yang kedua, reaksi balik, produk menuju reaksi. Contohnya di sini seperti ini. Tanda panah dua arah menunjukkan bahwa reaksi tidak berhenti di produk saja, tetapi bisa kembali membentuk reaksi. Selanjutnya yaitu pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Yang kedua, konsentrasi reaksi dan produk tetap tetapi tidak harus sama. Pentingnya, kesetimbangan bukan berarti reaksi berhenti, melainkan tetap berlangsung secara dinamis. Selanjutnya yaitu kesetimbangan dinamis. Kenapa bisa disebut dinamis? Karena reaksi maju dan reaksi balik terus terjadi. Yang kedua, tidak ada perubahan konsentrasi secara makroskopis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri reaksi setimbang. Reaksi dikatakan mencapai kesetimbangan jika yang pertama terjadi dalam sistem tertutup, yang kedua bersifat bolak-balik, yang ketiga yaitu laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, yang keempat konsentrasi zat tetap, yang kelima sifat makroskopis atau warna, tekanan, volume yaitu tetap. Syarat terjadinya kesetimbangan yaitu yang pertama reaksi bersifat reversible, yang kedua sistem tertutup atau tidak ada zat keluar ataupun masuk, yang ketiga suhunya tetap. Halo semua, perkenalkan nama aku Nadila Fitri dengan NIM 2513101022. Hari ini aku akan menjelaskan ketetapan kesetimbangan. Materinya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengira kalau suatu reaksi itu pasti selesai sampai habis. Padahal di kimia nggak selalu begitu. Ada reaksi yang berjalan dua arah, maju dan balik, dan akhirnya berada di kondisi seimbang. Kondisi inilah yang disebut kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia bukan berarti reaksi berhenti. Reaksi tetap berlangsung, tapi laju reaksi ke kanan dan ke kiri itu sama besar. Jadi kelihatannya seperti diam. Untuk menjelaskan keadaan kesetimbangan ini secara lebih jelas dan tertutur, digunakan ketetapan kesetimbangan yang disimbolkan dengan huruf K. K ini berupa angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah zat hasil reaksi dan jumlah zat reaksi pada saat reaksi sudah mencapai keadaan seimbang. Jadi K itu bukan angka sembarangan, tapi angka yang bisa membantu kita memahami posisi suatu reaksi. Dengan melihat K, kita bisa tahu apakah dalam keadaan setimbang reaksi tersebut lebih banyak menghasilkan produk atau justru masih dominan oleh reaksi. Ini penting karena dari satu angka K saja kita sudah bisa mendapatkan gambaran arah reaksi tanpa harus melihat proses reaksinya secara langsung. Dalam penulisan rumus ketetapan kesetimbangan ada aturan yang perlu diperhatikan. Konsentrasi zat reaksi atau produk ditulis di bagian atas, sedangkan konsentrasi zat reaksi ditulis di bagian bawah. Selain itu, angka di depan zat pada persamaan ini
persamaan reaksi ini tidak dikalikan, tetapi dijadikan sebagai pangkat dalam rumus K. Bagian ini sering bikin bingung, padahal kalau dipahami pelan-pelan sebenarnya cukup sederhana. Contohnya itu perhatikan reaksi antara hidrogen dan iodin yang dapat berubah bolak-balik menjadi hidrogen dan iodida. H2 bereaksi dengan I2 menghasilkan HI. Dan karena jumlah HI ada 2, maka dalam rumus ketetapan keseimbangan konsentrasi HI dipangkatkan 2. Sementara itu, konsentrasi H2 dan I2 tetap berpangkat 1 karena koefisiennya 1. Dari rumus ini terlihat bahwa konsep ketetapan keseimbangan sangat berkaitan dengan matematika, terutama konsep pangkat, perkalian, dan pembagian. Artinya, untuk memahami kimia dengan baik, kita juga perlu memahami dasar-dasar matematika yang digunakan di dalamnya. Jika nilai K lebih besar dari 1, artinya konsentrasi produk lebih besar dibandingkan konsentrasi reaksi pada keadaan setimbang. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi cenderung menghasilkan produk dan posisi keseimbangan berada di sisi produk. Sebaliknya, jika nilai K lebih kecil dari 1, berarti konsentrasi reaksi masih lebih besar dibandingkan produk. Ini menunjukkan bahwa reaksi cenderung mempertahankan reaksi dan belum banyak menghasilkan produk. Perlu dipahami bahwa K tidak menunjukkan seberapa cepat reaksi berlangsung, tetapi menunjukkan posisi keseimbangan reaksi tersebut. Jadi, reaksi dengan K besar belum tentu berlangsung cepat, dan reaksi dengan K kecil belum tentu berlangsung lambat. Sebagai ilustrasi, kita bisa membandingkan dua angka, misalnya 18 dan 6. Jika 18 dibagi 6, hasilnya adalah 3, yaitu angka yang lebih besar dari 1. Ini bisa dianalogikan sebagai produk yang lebih dominan. Namun, jika 6 dibagi 18, hasilnya adalah 0,33 yang lebih kecil dari 1. Sehingga bisa dianalogikan sebagai reaksi yang lebih dominan. Dari perbandingan ini, kita bisa lebih mudah memahami cara kerja nilai K. Jadi, tetapan keseimbangan atau K merupakan alat penting dalam kimia untuk memahami arah dan posisi suatu reaksi. Dengan memahami nilai K, kita bisa memprediksi kecenderungan reaksi tanpa harus melihat reaksinya secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kimia dan matematika saling berkaitan dan membantu kita memahami reaksi kimia secara lebih logis. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Aura Maharani dengan NIM terakhir yaitu 012. Kesetimbangan kimia bisa berubah jika kondisi pada sistem diubah. Prinsip ini itu dijelaskan oleh asas Le Chatelier. Yang pertama yaitu konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu zat ditambah, kesetimbangan akan bergeser untuk mengurangi penambahannya tersebut. Nah, sebaliknya, jika konsentrasi dikurangi, sistem akan bergeser untuk menambahnya kembali. Yang kedua ada tekanan dan volume. Khususnya pada reaksi gas, jika tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Nah, yang ketiga yaitu suhu. Pada reaksi endoterm, kenaikan suhu menggeser keseimbangan ke kanan, sedangkan pada reaksi eksoterm, kenaikan suhu menggeser keseimbangan ke arah kiri. Yang terakhir yaitu katalis. Katalis tidak menggeser kesetimbangan, tapi hanya mempercepat tercapainya keadaan seimbang. Jadi, perubahan konsentrasi, tekanan, dan suhu dapat menggeser kesetimbangan, sedangkan katalis hanya mempercepat percepatannya atau prosesnya. Baik, perkenalkan, nama saya Nia Manayandini dengan NIM akhir 019.
Konsep kesetimbangan kimia ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tubuh manusia maupun dalam bidang industri. Aplikasi pertama, yakni sistem pernapasan pada manusia dengan reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, dalam sistem reaksi pernapasan manusia, kesetimbangan kimia berperan sangat penting dalam mengatur karbon dioksida dan pH darah. Karbon dioksida menghasilkan metabolisme sel dan bereaksi dengan air dalam darah membentuk asam karbonat. Reaksi ini bersifat bolak-balik. Di jaringan tubuh, karbon dioksida tinggi, sehingga kesetimbangan bergeser ke kanan. Sebaliknya, di paru-paru karbon dioksida dikeluarkan saat bernafas, sehingga kesetimbangan bergeser ke kiri. Proses ini untuk menjaga pH dan darah agar tetap stabil. Nah, aplikasi yang kedua yakni obat dalam tubuh dengan reaksi kesetimbangan seperti ini. Kesetimbangan kimia ini juga terjadi saat obat masuk ke dalam tubuh. Molekul obat akan berkaitan dengan reseptor, membentuk kompleks obat. Reseptor melalui reaksi bolak-balik. Jika konsentrasi obat ditingkatkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan kompleks, sehingga efek obat menjadi lebih kuat. Namun, jika dosisnya berlebihan, perubahan kesetimbangan ini dapat menimbulkan efek samping. Nah, aplikasi yang ketiga yakni pengawetan makanan atau asinan atau acar dengan reaksi kesetimbangan seperti ini. Dalam pengawetan makanan seperti asinan atau acar, prinsip kesetimbangan kimia juga dapat dimanfaatkan, seperti penambahan asam akan meningkatkan konsentrasi ion hidrogen sehingga kesetimbangan air akan terganggu. Kondisi asam ini membuat mikroorganisme sulit bertahan hidup, sehingga perubahan bakteri terhambat dan makanan menjadi lebih tahan lama.